Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Duin Rohim. Sekarang aku mahasiswa dan dengan NIM 21962853. Di video kali ini aku akan membahas kisah inspiratif keseharian aku setelah mengikuti pelatihan super unggul atau PSU tahun 2021. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, dengan tema komunikasi efektif, manfaat yang saya dapatkan yaitu saya bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa membangun komunikasi yang efektif. Dan begitu saya bisa mengetahui syarat terjadinya komunikasi efektif sehingga saya bisa mengaplikasikannya dan mengimplementasikannya di kehidupan. Contohnya, saya seringkali menjadi pemateri di salah satu pengabdian masyarakat pada saat sosialisasi atau penyuluhan. Dan begitu dengan adanya ilmu komunikasi yang efektif, saya bisa membangun komunikasi antar saya dengan audiens sehingga materi atau pesan yang saya sampaikan itu bisa sampai kepada audiens. Terus pada saat di perkuliahan saya bisa menggunakan komunikasi secara efektif pada saat presentasi. Contohnya, saya bisa memberikan materi kepada teman-teman sekelas maupun pada dosen yang mengajar, sehingga materi yang saya bawakan itu bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Terus yang kedua, dengan tema yaitu membangun sikap mental positif, manfaatnya yaitu memberikan dampak yang sangat signifikan pada saya. Saya bisa merubah mindset atau pola pandang atau cara pandang saya terhadap suatu hal agar suatu hal itu terkesan itu menjadi positif, memiliki kelebihan dan tidak hanya kekurangan yang ditonjolkan. Contohnya, ketika saya gagal, saya seperti sedih dan ya menganggap Tuhan itu tidak adil. Tetapi dengan sikap mental positif, saya bisa memandang kegagalan saya itu menjadi suatu hal yang mungkin ini di lain hari besok akan lebih indah lagi. Nah, sikap mental positif saya itu juga bisa didukung dengan adanya filosofi Stoicism atau filosofi teras. Itu filosofi dari Yunani yang sangat terkenal bagaimana cara pandang kita untuk bisa berpikir positif terhadap suatu hal. Nah, sikap mental positif ini berguna banget bagi saya. Jika diri saya bisa bisa membangun sikap positif dari dalam, saya bisa melakukan hal-hal positif lainnya untuk masyarakat, untuk sekolah, dan untuk keluarga. Contohnya, jika mental saya positif atau mental saya kebangun gitu, tidak hanya memikirkan hal-hal negatif, saya sering melakukan pengabdian masyarakat, saya sering berbaur, saya sering ikut dalam kegiatan memberdayakan masyarakat. Nah, dari hal-hal tersebut itu bisa memberikan dampak positif bagi saya dan bagi masyarakat tentunya dengan adanya sikap mental positif dari saya. Terus yang ketiga yaitu membangun identitas diri. Nah, membangun identitas diri ini sangat berguna sekali bagi saya dalam meningkatkan personal branding saya. Saya bisa melihat diri saya itu seperti apa orangnya, dan orang lain juga bisa melihat saya itu sebagai apa. Contohnya, saya melihat diri saya itu sebagai mahasiswa yang selalu ini itu segala macam. Nah, kemudian orang lain juga melihat saya itu sebagai apa? Apakah hanya mahasiswa? Apakah menjadi seorang relawan? Apakah menjadi seorang jurnalis? Nah, dari situ saya bisa memberikan personal branding saya, meningkatkan personal branding saya, bagaimana saya membentuk identitas saya gitu. Ini sangat berguna banget juga apabila kita bisa memberikan insight atau pengaruh yang sangat luar biasa di masyarakat gitu. Terus yang terakhir yaitu goal setting. Nah, goal setting ini bisa berguna bagi saya, manfaatnya itu bisa mengetahui apa-apa saja yang saya perlukan dan apa-apa saja yang harus saya lakukan untuk meraih hal-hal yang saya impikan. Contohnya, jika saya ingin menjadi seorang jurnalis, apa-apa saja hal-hal yang harus saya lakukan. Nah, itu goal setting itu sangat perlu sekali untuk memfokuskan diri kita untuk meraih cita-cita yang ingin kita inginkan gitu. Jadi manfaatnya itu
bisa memberikan tingkat kefokusan pada diri kita itu semakin tinggi atau semakin meningkat, sehingga kita hanya fokus pada satu titik ya, walaupun terkadang kita tahu namanya ekspektasi kadang juga jauh dari realita, namun kita sudah ada landasannya. Jadi ibaratnya kita tidak luntang-lantung lah, kita sudah difokuskan untuk di suatu hal yang ingin kita gapai gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.